Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunialah kita dapat berkumpul mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dimana yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah anak-anak sekalian, selamat datang kembali di perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan pertama, di mana pada kesempatan pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, kita akan membahas materi yang mengenai kombinasi bisnis. Jadi kita sudah mulai masuk ke materi pokok ya. Nah, di sini kombinasi bisnisnya kita akan belajar terkait konsep-konsep dan teorinya terlebih dahulu. Nah, apa sih itu kombinasi bisnis? What is business combination? Nah, jika mengacu pada PSAK 22, yaitu standar akuntansi keuangan untuk perusahaan-perusahaan publik, atau bisa kita katakan perusahaan-perusahaan besar, mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai sebuah transaksi pengambil alihan pengendalian bisnis yang dilakukan oleh entitas terhadap entitas lainnya. Jadi kalau kita mengacu pada PSAK, berarti kita mendefinisikan kombinasi bisnis ini dalam sudut pandang akuntansi ya. Jadi PSAK 22 ini mendefinisikan kombinasi bisnis itu sebagai sebuah transaksi. Jadi peristiwa transaksi apa sih yang diperjualbelikan? Karena kan selama ini kita ketahui transaksi itu adalah sebuah kegiatan jual beli ya. Nah, berarti kombinasi bisnis ini juga jual beli dong. Tapi apa yang diperjualbelikan itu? Nah, di kombinasi bisnis ini menurut PSAK 22 yang diperjualbelikan itu adalah bisnis. Loh, bisnis? Nah, terus apa bisnis itu? What is business? Bisnis itu adalah sebuah rangkaian proses dari input, proses hingga menjadi output. Itu adalah bisnis, di mana proses ini nanti akan menghasilkan sebuah keuntungan atau profit. Nah, itulah yang disebut sebagai bisnis. Jadi ini perjualbelikannya itu tadi sebuah proses tadi. Nah, sebuah proses tadi itu tersebut akan dipengaruhi juga atau berhubungan juga dengan aset-aset yang dimiliki oleh suatu entitas. Karena untuk melakukan proses bisnis itu pasti dibutuhkan asetnya atau sumber daya ekonominya yang akan diolah sehingga menjadi sebuah output. Jadi PSAK 22 itu mendefinisikan kombinasi bisnis itu sebagai sebuah jual beli bisnis, di mana nanti akibat jual beli bisnis ini terjadi sebuah pengalihan apa yang beralih, yaitu sebuah pengendalian bisnisnya. Nah, jadi yang membeli bisnis ini nanti akan mendapatkan sebuah pengendalian atas bisnis yang telah dibeli. Nah, itu adalah definisi kombinasi bisnis dari sudut pandang PSAK 22. Loh, kok apa hubungannya Pak ya? Jual beli bisnis itu dikombinasikan bisnis.
Karena begini nak, jadi kombinasi bisnis itu sebenarnya kan kita menggabungkan antara dua bisnis yang berbeda ya, atau bisa jadi bisnis yang sama digabungkan. Nah, untuk menggabungkannya ini kita kan butuh pengendalian toh, hak untuk mengendalikan bisnis yang kita gabungkan tersebut, ya kan? Nah, untuk dapat hak mengendalikannya itu bagaimana caranya? Ya jelas, kita harus mengambil alih haknya tersebut. Caranya bagaimana mengambil hak mengendalikannya itu? Ya salah satunya seperti yang dikatakan PSAK 22 ini, yaitu membeli bisnisnya. Jadi dengan membeli bisnisnya, kita nanti akan memiliki hak pengendalian. Dengan kita mengendalikannya, jadi kita dapat menggabungkannya. Jadi itu logika penjelasan dari definisi kombinasi bisnis menurut PSAK 22. Misalnya saya kasih ilustrasi biar lebih gampang. Jadi misalnya kita punya perusahaan ya. Kita ini mengendalikan sebuah perusahaan. Katakanlah perusahaan A itu bergerak di bidang otomotif. Otomotifnya itu mobil kebetulan. Nah, kita itu sudah punya dari bisnis penyedia spare partnya kita punya. Lalu bisnis untuk merakit kita juga punya. Nah, tapi di sini yang nggak kita punya itu adalah divisi atau bisnis yang khusus untuk mengimpor mobil-mobil itu ke luar negeri. Nah, di sini bagaimana solusinya? Nah, berarti kita kan perlu mengombinasikan bisnis dengan perusahaan lain toh, perusahaan lain yang punya bisnisnya itu bergerak di bidang importir mobil jadi atau membawa produk importir produk mobil. Nah, disinilah kita bisa melakukan sebuah kombinasi bisnis dengan perusahaan lain dengan cara ya tadi kita mencoba bernegosiasi untuk membeli bisnis perusahaan yang kita inginkan, sehingga nanti setelah kita beli, kita ambil alih, kita jadi memiliki bisnis untuk mengimpor mobil ke negara lain. Nah, itu jadi kurang lebih seperti itu ya kalau definisi kombinasi bisnis menurut penjelasan Bapak. Nah, dengan dasarnya itu adalah dari PSAK 22 ini. Nah, oke, lanjut. Setelah kita membahas mengenai kombinasi bisnis, definisinya, berikutnya kita akan membahas motivasi. Kenapa kok perusahaan-perusahaan ini ingin melakukan kombinasi bisnis? Oke, berikutnya motivasi kombinasi bisnis. What is motivation company do a business combination? Jelas ya. Kombinasi bisnis ini intinya adalah untuk kepentingan pencapaian strategi perusahaan, dimana capaian strategi ini diharapkan nantinya akan membuat bisnis perusahaan itu akan menjadi sangat kuat, atau perusahaan tersebut memiliki bisnis yang paling kuat di antara para pesaingnya. Nah, bagaimana cara menciptakannya? Untuk menciptakan bisnis yang paling kuat tersebut, itu didukung oleh pertama keunggulan kompetitif dan market atau pasar. Jadi untuk meningkatkan ini competitive advantage sama market, itulah mengapa perusahaan-perusahaan saat ini melakukan yang namanya kombinasi bisnis. Pertama, dari sudut
Pertama, dari sudut pandang competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Seperti yang kita ketahui bahwa keunggulan kompetitif perusahaan itu ada dua, nak. Jadi pertama, keunggulan kompetitifnya yang ingin dicapai adalah cost leadership atau penekanan biaya. Yang kedua adalah diferensiasi, atau dia lebih perusahaan itu akan menghasilkan produk yang lebih superior dibandingkan produk dari pesaingnya. Jadi pada umumnya ada dua strategi inilah yang dikejar oleh perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitifnya. Kalau dia cost leadership, perusahaan itu mengejar biaya yang rendah namun kualitas produk dapat bersaing. Kalau dia keunggulan kompetitifnya adalah diferensiasi, yang dikejar perusahaan adalah superiornya produk yang dihasilkannya. Jadi perusahaan tersebut menghasilkan produk yang lebih, ibaratnya lebih maju dibandingkan perusahaan-perusahaan pesaingnya. Nah, untuk mewujudkan dua inilah, makanya perusahaan itu melakukan yang namanya kombinasi bisnis ini. Kok bisa, Pak? Iya. Misalnya, untuk mendapatkan biaya yang lebih rendah, perusahaan itu mencoba untuk menggabungkan bisnisnya dengan perusahaan-perusahaan lain yang akan dapat mampu untuk menyokong proses produksinya agar lebih rendah. Misalnya dia itu adalah perusahaan, misal kita kasih contoh itu Indofood lah. Indofood itu dia supaya dia bisa memproduksi mie lebih murah, jadi dia untuk supplier tepung terigunya lebih baik dia memproduksi sendiri dibandingkan dia membeli dari supplier atau distributor tepung terigu. Makanya di sini dia nanti akan mencari perusahaan yang memiliki bisnis dalam penggilingan gandum untuk menghasilkan tepung terigu, yang seperti kita ketahui saat ini adalah Bogasari. Nah, dari itulah itu salah satu contoh ya. Contoh perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis yang intinya untuk menekan biayanya. Jadi kalau biaya murah, dia bisa ngejual lebih murah dibandingkan pesaingnya, tapi kualitasnya tetap sama. Tuh. Itu salah satu contohnya ya, dari sudut pandang competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Mengapa kok dia melakukan kombinasi bisnis? Sama. Kedua adalah market. Jadi untuk menguasai pasar, Nak. Jadi kombinasi bisnis ini juga dapat dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai contohnya dulu ada perusahaan Kraft. Dia itu mengkombinasikan bisnisnya dengan cara mengakuisisi atau membeli kepemilikannya Cadbury. Dampaknya apa? Dia menjadi Kraft dan Cadbury ini menjadi yang sudah bergabung, dia menjadi perusahaan makanan ringan nomor 2 se-Amerika. Karena itu tadi, pasar mereka tuh bergabung. Jadi pasarnya menjadi lebih kuat. Nah, caranya bergabung bagaimana? Ya dengan melakukan kombinasi bisnis tadi. Saat kedua ini sudah dimiliki oleh perusahaan, otomatis dia akan membuat bisnis perusahaan itu akan semakin kuat. Jadi itulah ya motivasinya kenapa sih kombinasi bisnis itu dilakukan oleh perusahaan. Jelas untuk membuat bisnisnya itu menjadi sangat kuat. Caranya yaitu harus meningkatkan keunggulan kompetitifnya atau competitive advantage-nya dan juga pangsa pasarnya. Nah, bagaimana cara memperkuat competitive advantage dan market ini? Itulah dilakukan melalui jalur kombinasi bisnis. Tuh.
Nah, berikutnya kita akan bahas jenis kombinasi bisnis. Nah, ini dia. Jadi kombinasi bisnis ini, kalau tadi Bapak singgung kan, merupakan salah satu cara perusahaan untuk mencapai strateginya. Jadi kita membagi atau mengklasifikasikan kombinasi bisnis ini itu nanti dalam dua bentuk. Pertama, bentuknya dilihat dari strategi bisnis. Yang kedua, nanti dilihat dari bentuk hukum entitas yang ditimbulkan dari peristiwa kombinasi bisnis. Jadi pertama kita coba bahas dulu jika dilihat dari strategi bisnisnya. Jadi kalau dilihat dari strategi bisnis, bentuk kombinasi bisnis ini ada yang namanya integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan konglomerasi. Nah, apa sih Pak bedanya masing-masing ini? Pertama kita bahas dulu integrasi vertikal. Nah, kombinasi integrasi vertikal ini adalah kombinasi bisnis di mana perusahaan itu menggabungkan bisnisnya dengan perusahaan lain yang masih memiliki hubungan terkait dengan proses hulu dan hilir hingga distribusi perusahaan. Jadi integrasi vertikal ini itu bentuk kombinasi bisnisnya yaitu di mana perusahaan itu menggabungkan bisnisnya dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan proses hulu dan hilir dan juga pendistribusian. Lalu apa sih Pak sebenarnya kok hulu dan hilir dibawa-bawa? Nah, gini. Jadi kalau integrasi vertikal ini, dia perusahaan itu, kita ulang, integrasi vertikal itu adalah tadi sudah jelas ya, berhubungan dengan hulu dan hilir dan juga proses pendistribusian. Jadi kalau kombinasi bisnis yang integrasinya vertikal ini, kita mulai dulu dari hulu dan hilir ya, saya jelasin ya. Jadi hulu itu prosesnya di mana dari pengambilan bahan baku diproses sampai dia menjadi barang setengah jadi. Itu namanya hulu. Sedangkan hilir itu adalah proses barang setengah jadi tadi itu diproses lagi menjadi barang jadi. Barang jadi yang siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Lalu proses pendistribusian itu adalah proses di mana barang yang jadi yang siap dikonsumsi konsumen itu didistribusikan kepada konsumen, jadi dipasarkan. Nah, jadi integrasi vertikal ini itu jika bisnis yang akan digabungkan itu akan menguntungkan proses hulu dan hilir dan juga akan menguntungkan proses distribusi. Nah, sebenarnya sudah Bapak jelasin tadi, Bapak kasih contoh yang tadi tuh loh. Yang misalnya kita adalah pengusaha otomotif mobil itu. Jadi itu salah satu contoh integrasi vertikal. Terus contohnya tadi juga ada Indofood yang Bapak singgung tadi, yang dia kombinasikan bisnisnya melalui akuisisi Bogasari. Itu juga merupakan salah satu contoh integrasi vertikal, di mana dia itu memperkuat proses hulu dan hilir perusahaan. Misalnya salah satunya contoh tadi Bapak contohkan lagi, perusahaan otomotif mobil. Dikatakan dia integrasi vertikal jika dia mengkombinasikan bisnisnya itu dengan perusahaan yang memiliki hubungan proses hulu dan hilir produksi perusahaan otomotif mobil. Misalnya dia mengakuisisi perusahaan
yang dapat merakit misalnya, karena sebelumnya dia belum punya perusahaan yang khusus untuk merakit mobil-mobilnya. Nah, itu adalah contoh salah satu integrasi vertikal. Terus perusahaan mie tadi, perusahaan mie, nah dia karena dia belum punya divisi atau perusahaan yang khusus untuk memproduksi tepung terigunya, karena tepung terigu ini bermanfaat ya sebagai bahan baku. Nah, makanya dia mengakuisisi perusahaan penggilingan tepung, sehingga nanti akan membantu proses hilirisasinya. Nah, itu contoh integrasi vertikal. Jadi saya ulangi, integrasi vertikal ini adalah kombinasi bisnis di mana perusahaan itu menggabungkan bisnisnya dengan perusahaan lain yang masih memiliki hubungan hulu dan hilir hingga proses pendistribusian. Sebagai contohnya tadi saya contohkan sekali lagi, misalnya ada perusahaan mobil otomotif, dan perusahaan itu dia misalnya kondisi saat ini hanya memiliki divisi yang khusus untuk membuat spare part, lalu juga merakit. Nah, tetapi dia belum memiliki divisi khusus untuk proses pertama untuk penyimpanan di gudang hingga impor ke luar negeri atau ke negara lain, itu belum ada. Makanya di sini dia akan melakukan kombinasi bisnis untuk menunjang rantai nilai produksi dari perusahaan mobilnya tadi. Jadi dia benar-benar dari hulu ke hilir hingga ke konsumen. Nah, itu intinya integrasi vertikal. Jadi jelas ya untuk yang vertikal. Nah, berikutnya integrasi horizontal. Nah, untuk yang horizontal ini ini berbeda dengan vertikal. Kalau horizontal ini dia orientasinya lebih ke market dan memperkuat pangsa pasar ya. Jadi horizontal ini adalah kombinasi bisnisnya di mana perusahaan itu mengkombinasikan bisnisnya dengan cara membeli atau mengakuisisi perusahaan lain yang sejenis atau memiliki produk yang masuk dalam kategori yang sama. Misalnya Bapak kasih contoh nih, tadi perusahaan Kraft dan perusahaan Cadbury, di mana kedua perusahaan ini itu sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage, maksudnya produksi makanan ringan. Tetapi meskipun mereka berdua ini sama-sama makanan ringan, tetapi mereka memiliki produk yang berbeda. Kalau Kraft yang kita ketahui kan dia memproduksinya keju misalnya. Nah, kalau Cadbury kan coklat. Nah, tetapi mereka berdua ini meskipun produknya beda, tetapi masih dalam satu keluarga sama-sama memproduksi makanan ringan. Nah, inilah contoh integrasi horizontal itu. Kalau mereka berdua bergabung, dikombinasikan, misalnya si Kraft tadi membeli si Cadbury, nah itu adalah contoh dari integrasi horizontal. Fokusnya apa? Untuk menguasai pangsa pasar. Itu. Nah, yang ketiga adalah konglomerasi. Nah, konglomerasi ini itu adalah kombinasi bisnis di mana perusahaan ini mengkombinasikan bisnisnya dengan perusahaan-perusahaan yang sama sekali tidak ada hubungan hulu dan hilir, tidak ada hubungan kesamaan bidang bisnis, ataupun bahkan produknya tidak berhubungan. Jadi konglomerasi ini murni beda bisnis.
Contohnya itu ya seperti kalian tahulah Salim Group. Salim Group ini itu adalah salah satu contoh konglomerasi, nak. Jadi Salim Group ini dia punya macam-macam perusahaan yang bergerak di bidang bisnis yang berbeda. Media dan telekomunikasi ada, itu yang Elsinta TV and Radio. Terus perusahaan retail juga ada, itu yang kita ketahui itu yang sebutannya Indomaret. Terus perusahaan otomotif juga ada, itu yang kita ketahui Indomobil. Terus perusahaan restoran juga ada, KFC, itu punya Salim Group kalau kalian tahu. Nah, itu adalah contoh dari konglomerasi. Jadinya intinya kalau konglomerasi ini adalah kita mendiversifikasi. Kombinasi bisnisnya itu tipenya diversifikasi. Jadi ke bisnis-bisnis yang memiliki bidang yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Tuh, itu contoh dari konglomerasi. Nah, jadi itu ya jenis kombinasi bisnis kalau kita lihat dari strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan. Tuh. Oke, selanjutnya masih membahas jenis kombinasi bisnis anak-anak. Tapi yang kita bahas sekarang ini, nah jenis kombinasi bisnis dilihat dari bentuk hukum entitas yang terbentuk akibat kombinasi bisnis ini. Nah, itu ada 3. Merger, konsolidasi, lalu entitas induk dan anak. Maaf, ini anak saja, entitas anak ya. Entitas anak. Nah, jika kita melihat dari bentuk hukum entitas akibat kombinasi bisnis ini, pertama merger. Apa sih Pak merger itu? Jadi kalau perusahaan hasil kombinasi bisnis yang bentuknya merger itu, jika nanti misalnya Bapak kasih ilustrasi aja ya biar kalian lebih gampang. Jadi perusahaan A misalnya itu berniat mengkombinasikan bisnisnya dengan perusahaan B. Nah, dia itu mengajukan proposal untuk membeli perusahaan B ini. Nah, saat perusahaan B menyetujuinya, nanti perusahaan A ternyata niatnya akan dibentuklah perusahaan merger nantinya, merger A dan B. Jadi penggabungan A dan digabungkan dengan B. Nah, jika dia berbentuk hukumnya nanti merger, salah satu dari perusahaan A atau B ini nanti akan melebur dan hilang. Saya ulangi. Jika nanti penggabungan A dan B ini itu diniatkan untuk penggabungannya bentuknya merger, salah satu dari perusahaan A dan B ini akan menghilang. Dan kalau dia menghilang, otomatis dia statusnya sebagai badan hukum pun akan menghilang. Nah, bisa saja yang menghilang itu B, dan aset-aset dan kewajibannya nanti akan diserap ke A. Sehingga nanti hasil penggabungannya tetap akan menjadi perusahaan A. Nah, bisa juga perusahaan A ini yang akan menghilang. Dan aset-aset perusahaan A karena dia menghilang nanti akan diserap ke perusahaan B. Makanya nanti jadilah dia perusahaan B. Itu kalau merger. Nah, lebih gampangnya misalnya gini. Ada kalau yang sering main game kan ada tuh dia karakter utamanya bisa habis ngalahin musuhnya itu kekuatannya itu kan bakal diserap tuh. Nah, diserap ke karakter utamanya. Misalnya dia habis ngalahin bos ini, nanti kekuatan bos ini, anggaplah kekuatan bosnya itu adalah aset, nanti akan diambil sama si A. Bosnya menghilang tapi kekuatannya itu jadi punya si A.
tapi tetap ada sih karakter utamanya. Yang kalau kalian yang suka main Mega Man dulunya pas masih kecil, pasti lebih gampang nanggepnya. Jadi si Mega Man itu kalau dia habis ngalahin bos musuh, nanti si Mega Man ini bakal dapat kekuatan si bosnya itu. Anggaplah Mega Man ini adalah perusahaan yang melakukan merger, yang mengambil alih si bos. Nah, bosnya tuh dikalahin, terus diambil alih lah kekuatannya. Kekuatannya tuh anggaplah asetnya. Jadi dimiliki oleh si Mega Man. Nah, itulah contohnya merger, nak. Jadi salah satu perusahaan yang akan bergabung itu akan hilang. Hilang dalam artian di sini dia akan menghilang, dan otomatis kalau dia hilang, badan hukumnya juga akan hilang. Dan dia hilang itu karena apa? Diserap oleh perusahaan yang satunya. Jadi misalnya kalau A tambah B, yang diinginkan A-nya tetap ada, berarti B-nya ini nanti asetnya jadi punya A. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, itu kalau merger ya. Lalu kalau konsolidasi. Nah, kalau konsolidasi ini beda, nak. Jadi A tambah B itu jadi C. Jadi misalnya ada perusahaan A, ini dia ingin menggabungkan dengan perusahaan B. Kalau misalnya dia modelnya nanti ingin entitasnya itu jadinya entitas konsolidasi, itu maka si A dan B ini akan melebur, akan hilang mereka berdua ini. Dan hilangnya mereka berdua itu join untuk membentuk entitas yang baru, yaitu entitas C. Nah, gampangannya kalau ini kalian tahu kan, kalau yang laki-laki yang suka nonton Dragon Ball Fusion. Nah, Fusion itu adalah contoh dari konsolidasi, nak. Jadi Goku sama Vegeta bergabung. Goku sama Vegeta-nya itu hilang. Dia jadi bentuk karakter baru yang namanya Vegeto kalau nggak salah ya. Nah, itu anggaplah sama seperti ini. Perusahaan A gabung dengan perusahaan B, dan mereka berdua ini menghilang. Lalu asetnya bergabung menjadi satu dan berubah menjadi perusahaan yang baru. Nah, itu contohnya ya. Nah, kalau contoh realnya ya tadi tuh yang Bapak kasih contohnya tadi, Goku dan Vegeta. Nah, berikutnya adalah entitas anak. Nah, kalau kita sebelumnya itu kombinasi bisnisnya itu menyebabkan adanya peleburan ya, peleburan atau hilangnya suatu badan hukum, baik merger ataupun konsolidasi. Kalau entitas anak ini kondisinya jadi tidak ada yang melebur, nak. Tidak ada yang menghilang. Jadi kalau misalnya kombinasi bisnisnya itu, pengambil alihannya nanti tidak menyebabkan satupun entitas itu kehilangan statusnya sebagai badan hukum atau kehilangan atau menghilang ya, meskipun asetnya diambil alih, itu nanti dia akan disebutnya sebagai entitas anak. Dia akan tetap beroperasi, nak. Beroperasi sesuai dengan kegiatan operasionalnya sebelumnya. Meskipun sudah diambil alih, ya tetap dia jalan seperti saat dia sebelum diambil alih itu. Nah, tapi dia berubah statusnya menjadi entitas anak pihak yang mengambil alih. Misalnya si A ini mengakuisisi atau mengambil alih atau membeli juga saham kepemilikan di PTB dari para pemegang sahamnya 60% misalnya, sehingga menyebabkan hak pengendalian. Nah, otomatis si B ini nanti akan dikendalikan oleh si A, dan si B akan menjadi anaknya si A, dan A ini akan menjadi induknya si B. Tuh. Nah, yang entitas anak ini pada umumnya banyak ya yang sekarang ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi dia membuat banyak entitas anak. Yaitu
Karena paling disukai oleh perusahaan itu adalah akuisisinya tuh melalui pembelian saham langsung ke pemegang saham. Kalau merger dan konsolidasi ini kan yang dibeli adalah asetnya langsung. Jadi asetnya yang dibeli sama investor. Jadi dibelinya nih full 100% kalau merger dan konsolidasi. Tapi kalau entitas anak ini nggak mesti 100% kepemilikan. Asalkan dia kepemilikannya itu sudah masuk ke standar untuk ditetapkan sebagai pihak yang memiliki pengandalian, itu dia sudah dapat disebut sebagai entitas induk dan anak. Itu ya contohnya perusahaan-perusahaan besar ya seperti Indofood, itu kan dia banyak anak perusahaan itu yang dia akuisisi. Bahkan sekarang dia lagi proses mengakuisisi Pinhill Corpora di yang di Indofood ini ya, kasus Indofood ini. Jadi itu ya. Jadi 3 ini bentuk hasil dari kombinasi bisnis itu. Entitasnya ada 3 jenis ini lah. Merger, konsolidasi, dan entitas anak. Nah, itu. Jadi itu ya konsep-konsepnya mengenai kombinasi bisnis. Jadi konsep dan teorinya itu ya seperti itu. Nah, untuk berikutnya, pembahasan berikutnya kita akan sedikit dulu membahas mengenai akuntansi kombinasi bisnis. Nah, dari tadi kan kita bahas teori dan konsep tentang kombinasi bisnis. Nah, sekarang kita sedikit lah singgung ini untuk pengantar untuk ke pertemuan selanjutnya sebenarnya. Karena kita selanjutnya akan banyak bahas akuntansinya. Jadi nanti akuntansi kombinasi bisnis ini kita akan mulai dulu nanti ke merger dan konsolidasi. Dimana nanti di awal kombinasi bisnis ini, kalau dilihat dari aturan regulasinya, kombinasi bisnis ini nanti banyak diatur oleh PSAK 22. Nah, itu terkait yang diatur itu pengakuan awalnya, lalu pengakuan setelah pengakuan di awal. Nah, itu diatur oleh PSAK 22. Lalu terkait dengan penyajian dan pengungkapan. Nah, ini nanti kita akan nyusun yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Nah, itu nanti diatur oleh PSAK 65. Nah, besok kita akan belajar yang ini, merger dan konsolidasi. Nah, nanti besok kita akan belajar merger konsolidasi, bagaimana saat pengakuan di awalnya. Nanti pengakuan di awal ini ada metode namanya metode akuisisi. Tuh. Nah, ya kurang lebih itu ya nanti. Nah, jadi itu saja dulu ya terkait dengan kombinasi bisnis. Jadi nanti untuk pertemuan besok kita akan mulai memfokuskan ke akuntansinya. Jadi pertemuan besok kita akan bahas terkait merger, konsolidasi, terus bagaimana penerapan metode akuisisi di merger dan konsolidasi tersebut. Hingga nanti kita akan terus-terusnya belajar terkait juga metode ekuitas. Jadi setelah pengakuan awal ini nanti ada kelanjutannya. Nah, terutama yang entitas anak dan induk ini. Nah, kalau merger konsolidasi ini kan setelah pengakuan awal ya sudah, dia akan menjadi sebuah entitas baru. Jadi nanti kalau merger dan konsolidasi ini tidak ada pengakuan setelah di awalnya. Maksudnya hal yang spesifik yang perlu dikaji itu tidak ada. Nah, yang paling panjang nanti pembahasannya entitas anak dan induk ini. Tuh. Dan terakhir nanti penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Oke, mungkin
Itu ya terkait dengan materi kombinasi bisnis. Sebenarnya kalau mau panjang lebar ya, kombinasi bisnis ini lama ya nak ya. Dan sebenarnya kalau mau lebih spesifik kalian mempelajarinya itu, kalian belajarnya itu di manajemen strategi, di pengantar bisnis, di bisnis internasional, dan hukum bisnis juga sebenarnya kalian belajar sebenarnya terkait kombinasi bisnis ini. Nah, kalau menyinggung dengan isu yang lagi heboh di negara kita, yaitu Omnibus Law, itu sebenarnya Omnibus Law ini juga berhubungan tuh dengan kombinasi bisnis. Jadi ya munculnya Omnibus Law itu yang bikin heboh itu sebenarnya untuk menunjang kombinasi bisnis di Indonesia ini lebih frekuensinya bakal lebih banyak. Kombinasi bisnis ini kan salah satu dari investasi langsung nah aslinya. Dan investasi langsung itulah yang lagi dikejar oleh ya taulah menteri kita, menteri Pak Luhut itu, menteri maritim dan ini ya investasi ya. Dan itulah yang lagi dikejar sama dia. Dan Omnibus Law ini salah satu produk untuk menunjang kombinasi bisnis ini, dimana untuk menarik para investor, terutama investor asing ke negara kita, ya salah satunya dari regulasi itu. Regulasi yang katanya ya, karena saya bukan ahli hukum, yang kata menurut ahli-ahli hukum itu lebih cenderung memihak kepada pihak pebisnisnya sendiri. Jadi kita terlihatnya lebih ke kapitalis lah banget gitu loh, yang tidak memperdulikan bagaimana kondisi pekerjanya. Yang namanya pebisnis kan pengennya enak, yang dapat menekan biaya, yang enggak mengeluarkan biaya banyak. Itulah yang diincar pebisnis, diincar oleh investor yang ingin membangun pabrik, diincar oleh investor yang ingin mengekspansi bisnisnya dan bergabung dengan bisnis yang ada di Indonesia. Nah itu hanya tambahan saja ya, tambahan dari Bapak. Nanti Bapak dianggap ini lagi ngasih provokasi ke kalian. Nah, jadi sekian ya materi untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Nah, untuk mengevaluasi pemahaman kalian tentang kombinasi bisnis, nanti setelah penyampaian materi Bapak ini akan Bapak posting tugas. Tenang saja, tugasnya itu nggak dikumpul hari ini kok, itu dikumpul minggu depan. Tapi manfaatkanlah sisa waktu perkuliahan kalian pada hari ini untuk berdiskusi dan bertanya. Jadi Bapak kasih kesempatan bagi kalian yang ingin bertanya ya mengenai tugas dan materi, Bapak persilahkan. Mumpung jam perkuliahan masih ada. Jadi jelas ya, dikerjakan tugasnya. Yang bingung, tanyakan. Jangan diem aja. Oke? Nah, baik, untuk itu mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.